Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, tema 1, subtema 3 dan 4. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, subtema 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan soal perkalian dan menyelesaikan soal pembagian. Jelas anak-anak? Selamat belajar, jangan putus asa dan tetap semangat. Anak-anak, materi kita yang pertama yaitu mengenai perkalian. Baiklah, di sini Bapak memiliki suatu persoalan di mana Ari memiliki dua buah kotak telur yang setiap kotak terdiri dari 6 butir telur. Kotak pertama berasal dari ayah dan kotak kedua berasal dari ibu. Berapa jumlah telur yang dimiliki Ari seluruhnya? Ya, perhatikan cara penyelesaiannya anak-anak. Ari itu memiliki berapa kotak telur? Betul sekali, 2 kotak telur ya. Setiap kotak telur itu terdiri dari berapa butir telur anak-anak? 6. Iya, betul. Ari memiliki 2 kotak telur. Kotak pertama berisi berapa telur? Betul, 6 telur. Kotak kedua berisi berapa telur? Betul sekali, 6 telur. Ya, kotak pertama isinya 6 telur, kotak kedua isinya 6 telur. Yang ditanyakan apa anak-anak? Berapa jumlah telur yang dimiliki Ari seluruhnya? Mari kita selesaikan soal cerita ini anak-anak. Penyelesaiannya adalah kita harus tahu dulu apa pertanyaan yang ditanyakan dalam soal cerita tadi ya. Tadi pertanyaan dalam soal cerita yaitu berapa jumlah telur yang dimiliki Ari seluruhnya. Ya anak-anak, Ari memiliki berapa kotak telur? Betul, ada 2 kotak telur ya. Yang setiap kotaknya terisi berapa butir telur anak-anak? Betul sekali, 6 butir telur. Penyelesaiannya dapat kita cari dengan 2 cara anak-anak. Yang pertama dengan penjumlahan berulang dan kedua dengan perkalian. Sekarang kita mulai dari penjumlahan berulang dulu. Dalam bentuk penjumlahan. Berarti kalau dalam bentuk penjumlahan berapa tambah berapa anak-anak? Iya, karena kotak telur satu kotak pertama itu isinya 6 butir telur, maka kita tulis dulu 6 butir. Kemudian diapakan? Iya, betul. Ditambah. Ditambah berapa di kotak yang kedua? Sama, 6. Maka penjumlahannya 6 tambah 6. Hasilnya berapa? Betul, 12. Sekarang kita ke dalam bentuk perkalian. Nah, dalam bentuk perkalian, perhatikan ada berapa kotak telur? 2 kotak telur. Setiap kotak sama tidak isinya? Sama, betul. Maka kita tulis ada berapa kotak telur anak-anak? Ya, 2. Kemudian kita kalikan. Ya, dikali berapa anak-anak? Harus sama dalam bentuk perkaliannya. Karena ini 6 dan 6, maka dikali 6. Berapa anak-anak hasilnya? Iya, sama 12. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ke persoalan yang kedua. Berapa jumlah keseluruhan telur yang dimiliki Ari jika memiliki 3 kotak telur yang tiap kotak terdapat 6 butir telur? Ya. Punya berapa kotak telur Ari anak-anak? Betul, 3. Kotak pertama berisi 6 butir telur, kotak kedua berisi 6 butir telur, dan kotak ketiga berisi 6 butir telur.
Penyelesaiannya bagaimana? Iya, kita menggunakan penjumlahan dulu anak-anak. Penjumlahannya berapa? Maka kotak 1 ditambah kotak 2 ditambah kotak 3. Betul. Kotak pertama isinya berapa butir telur anak-anak? Betul, 6 butir telur. Kotak kedua sama 6 butir telur. Kotak ketiga 6 butir telur. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya berapa anak-anak? 18. Sampai sini sudah jelas anak-anak? Sekarang dalam operasi perkalian atau bentuk perkaliannya anak-anak. Bentuk perkaliannya bagaimana? Betul sekali. Karena ini ada 3 kotak dan isinya sama, maka kita tulis dulu angka 3. Ini melambangkan kotaknya ada 3. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga ya. Ditulis dulu. Kemudian baru dikalikan. Syaratnya yaitu harus setiap kotak isinya sama. Kalau misalkan kotak pertama isinya 6, kotak kedua isinya 5, tidak bisa kita kalikan. Tapi kalau bentuk perkalian isinya harus sama dulu. Itu karena ketiga kotaknya isinya sama, maka kita tulis 3 kotak dikali isi telur tiap kotaknya. Tiap kotaknya kan sama, maka kita tulis 6. 6 ini dari setiap kotak, setiap butir telur yang ada di dalam setiap kotak. 6. Maka 3 dikali 6 berapa anak-anak? Betul, 18. Sampai sini jelas anak-anak? Kalau anak-anak belum jelas, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau saudara. Jelas anak-anak? Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah belajar mengenai perkalian ya. Sekarang menyelesaikan soal perkalian dengan bersusun tanpa teknik menyimpan. Misalkan 3 kali 12. Kita bisa menulis dulu angka 12, kemudian 3 ditaruh di satuan. Maka kita beri garis, kemudian kita beri tanda kali. Yang kita cari pertama kali yaitu 2 kali 3. Berapa anak-anak? Betul, 6. Kemudian 1 kali 3. Berapa anak-anak? Ya, 3. Maka hasilnya 3 kali 12 yaitu 36. Soal berikutnya 5 kali 11. Nah, kita tulis dulu 11, kemudian kita tulis 5, kita beri garis, kita kali. Nah, yang kita cari dulu 1 kali 5 dulu anak-anak. Berapa 1 kali 5? Betul, 5. Kemudian kita kalikan 1 ini puluhan dikali 5. Berapa? 5. Kita tulis menjadi 5 kali 11 yaitu 15. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas ya? Sekarang kita perkalian tanpa teknik menyimpan dengan 3 angka. Misalkan 3 kali 132. Kita tulis dulu 132 dikali 3. 3-nya ingat di satuan. Yang pertama kita kerjakan yaitu 2 dikali 3 dulu. 2 satuan ya, tempat satuan dikali 3. Berapa anak-anak? 6. Kemudian puluhan dikali 3. Puluhannya berapa? 3 dikali 3. Berapa? 9. Ya. Kemudian setelah itu baru nilai tempat ratusan atau 1. 1 ini dikali 3. Berapa anak-anak? 3. Maka 3 kali 132 yaitu 396. Jelas ya anak-anak? Berikutnya 2 kali 124. Sama caranya anak-anak. Kita tulis dulu 124, baru kita kalikan 2. Kemudian yang kita kalikan pertama yaitu
nilai tempat satuannya dulu. Satuan kali 2 berapa anak-anak? Betul, 8. Kemudian kalau satuannya sudah, maka kita ke puluhan. Puluhan angka berapa itu? Angka 2. Maka kita kali 2 ini dikali 2. Berapa anak-anak? 4. Kemudian kita ke ratusan. Ratusannya angka berapa? 1 ya. Dikali berapa? Iya betul, kali 2, hasilnya 2. Maka 2 kali 124 yaitu 248. Jelas anak-anak sampai sini? Kalau belum jelas, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau saudara. Jelas ya? Cara selanjutnya adalah perkalian susun dengan teknik menyimpan. Bagaimana caranya? Kita perhatikan contoh pertama. 4 dikali 14. Sama, kita susun dulu 14 dikali 4. Kemudian 4 dikali 4. Hasilnya 16. 6-nya kita taruh di bawah 4. Kemudian satunya kita simpan. Selanjutnya 1 dikali 4. Hasilnya 4. Karena tadi masih menyimpan 1, maka kita jumlahkan 1 ditambah 4, hasilnya 5. Jadi 4 kali 14 sama dengan 56. Contoh kedua, 3 dikalikan 245. Kita susun dulu 245 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan 5 dikali 3, hasilnya 15. 5-nya kita taruh di bawah, kemudian satunya kita simpan. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena tadi menyimpan 1, sekarang 12 ditambah 1, hasilnya 13. 3-nya kita taruh di bawah, menyimpan lagi 1. Selanjutnya 2 dikali 3, hasilnya 6. Karena masih menyimpan 1, 1 ditambah 6, hasilnya 7. Jadi 3 kali 245 hasilnya adalah 735. Bagaimana? Bisa kan? Jika anak-anak belum jelas, silahkan anak-anak bertanya kepada orang tua atau saudara. Anak-anak, sekarang kita menyelesaikan soal pembagian. Tentang pembagian, mari sebelumnya kita menyelesaikan persoalan berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang yang diterima setiap kelompok? Agar pembagiannya dapat merata, maka kita bagikan 2-2. Ya, perhatikan, kita ambil 2 biji, kita bagikan, kita tulis 10 kurangi 2. Hasilnya tinggal 8. Kemudian kita ambil 2 lagi, kita bagikan, kita kurangi 2, bijinya tinggal 6. Kemudian kita ambil 2 lagi, sekarang bijinya tinggal 4. Kita ambil 2 lagi, bijinya tinggal 2. Terakhir kita ambil 2 lagi, ternyata bijinya habis atau sisanya 0. Kita perhatikan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya 0. Dalam bentuk pembagian kita bisa menulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ilustrasi kedua, terdapat 15 buah apel yang masak di pohon. Buah tersebut akan dibagikan kepada 3 anak dengan jumlah yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh oleh masing-masing anak? Baiklah, agar pembagiannya sama, maka kita ambil 3-3 seperti cara yang pertama. Yang pertama ada 15, kita ambil 3, kita bagikan, tinggal 12.
Kita ambil 3 lagi, kita bagikan tinggal 9. Selanjutnya kita ambil 3 lagi dan kita bagikan tinggal 6. Selanjutnya kita ambil 3 lagi, kita bagikan tinggal 3. Kemudian selanjutnya kita ambil 3 lagi, ternyata sudah habis atau sisa 0. Kita perhatikan 15 kita kurangi 3 sebanyak 5 kali, maka bisa kita tulis 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, itu tadi adalah tentang pembagian. Jadi apa pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana, sudah paham ya? Selanjutnya mari kita mencoba menghitung hasil dari pembagian. Baiklah anak-anak semuanya, selanjutnya mari kita belajar mencari hasil pembagian dengan cara porogapit atau dengan cara susun. 24 dibagi 2. Caranya adalah kita buat porogapitnya dulu. Kemudian 24-nya berada di dalam porogapit dan 2-nya berada di luar porogapit. Selanjutnya kita bagi dari angka yang paling depan, yaitu angka 2 dibagi dengan 2, atau 2 kali berapa supaya dapat 2. Kita bisa menggunakan tabel perkalian ya untuk membantu kita mencarinya. Kita lihat dari tabel perkalian 2 kali 1, ternyata hasilnya 2, jadi jawabannya adalah 1. Selanjutnya 1 kita kalikan 2, hasilnya 2, kita taruh di bawahnya angka 2. Kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Selanjutnya 4-nya kita turunkan ke bawah. Karena 0 dan 4, maka 0-nya bisa kita hilangkan, nilainya akan sama. Selanjutnya 4 dibagi 2, atau 2 kali berapa supaya dapat 4. Dari tabel kita bisa lihat hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 2, hasilnya 4, kita taruh di bawahnya 4. Kita kurangkan, ketemu nilainya 0. Karena sudah tidak ada sisa atau pengurangannya sisanya 0, maka sudah ketemu hasilnya. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Contoh kedua, 72 dibagi 3. Dengan cara yang sama kita buat porogapitnya. Langkah pertama, 7 kita bagi 3, atau 3 kali berapa supaya hasilnya menjadi 7. Karena tidak ada, kita cari yang mendekati 7, yaitu 6 ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 supaya mendekati 7. Selanjutnya 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan, 7 kurangi 6, hasilnya 1. Kemudian 2-nya kita turunkan. Sekarang 12 dibagi 3, atau 3 kali berapa supaya dapat 12. Dari tabel kita peroleh hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan, 12 kurangi 12 hasilnya 0. Karena sudah tidak ada sisa atau sisanya 0, maka sudah ketemu hasilnya 72 dibagi 3 sama dengan 24. Udah ya. Ya, selanjutnya contoh ketiga atau contoh terakhir untuk hari ini ya. 141 dibagi 3. Kita buat porogapitnya, 141 di dalam dan 3 di luar. Selanjutnya 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita langsung membaginya 14. 14 dibagi 3, kita cari
angka yang hasilnya 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 14, tapi tidak boleh lebih. Ternyata 3 kali 4 hasilnya 12, yang itu mendekati 14. Kemudian 4 kita kalikan 3, hasilnya 12. 14 kita kurangi 12, hasilnya 2. Selanjutnya 1 kita turunkan jadi 21. 21 dibagi 3, kita cari dari tabel. Ternyata 3 kali 7 supaya dapat 21, jadi hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya 21, kita kurangi, hasilnya 0. Karena sudah hasilnya 0 atau tidak ada sisa, maka 141 dibagi 3 sama dengan 47. Anak-anak yang terkasih, bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Untuk kegiatan belajar kita hari ini cukup sekian ya anak-anak, dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar.